Selamat sore Kak, maaf mengganggu waktunya. Kami dari UNTAN Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaan ini, boleh dong Kakak kenalin diri Kakak dulu, kayak jabatannya apa, udah berapa lama? Oke, selamat sore ya teman-teman. Nama Kakak Fitriana Anggriani, biasanya dipanggil Fitri. Nah, jabatan Kakak di sini sebagai Supervisor Outlet. Untuk lama bekerjanya sebelumnya Kakak itu admin. Oh iya. Cuman sekarang baru menduduki posisi Supervisor Outlet sekitar 6 bulanan. Oh. Itu aja. Kak, boleh nggak ceritakan sejak kapan sih usaha ini dimulai? Kalau untuk kopi Asyang sendiri itu kan sekarang kita ada 3 cabang ya. Yang pertama itu cabang pertamanya itu di Merapi. Nah, di Merapi ini kan awal mulanya kan tahun 1958 ya kalau nggak salah. Nah, itu juga bisnis kopi Asyang ini kayak bisnis turun temurun gitulah ibaratnya. Jadi setelah beberapa waktu berjalan, barulah di tahun 2022 itu kita mulai buka cabang. Cabang yang pertama itu ada di Kopi Asyang Ayani 1. Kemudian yang kedua di tahun 2025 baru buka yang di sini. Oh, berarti baru lah ya Kak, ya, yang di sini. Yang di sini itu masih baru. Berarti dari sejak 1958. Oh, udah lama. Iya, udah lama. Kurang lebih berapa tahun itu ya? Itu Kak, Kopi Asyang ini asli dari Pontianak. Kalau aslinya dari Pontianak asli. Berarti diciptakan sendiri. Betul. Ya kan dia awalnya berawal dari kayak warung kopi biasa. Nah, barulah sekarang upgrade. Mungkin bentuknya kayak semi coffee shop gitulah. Mengikuti perkembangan zaman. Betul. Kedua, bagaimana sih Kak proses awal membangun Kopi Asyang ini? Maksudnya dari proses awal membangun ini yang awal cabang awal atau gimana ya? Cabang awal kayaknya Kak. Proses awal membangun UMKM ini. Kalau untuk itu sendiri sih saya selama ini masih belum sampai masuk ke dalam tanah. Yang saya tahu itu kalau warung kopi Asyang itu kan awalnya kayak masih kayak warkop biasa lah gitu. Ya mungkin juga dari Pak Asyang sendiri itu mengikuti tren orang Pontianak yang gimana orang Pontianak itu kan doyan ngopi kan. Nah, jadilah terbentuklah yang namanya warung kopi Asyang dan sampai sekarang masih berjalan dan sudah membuka banyak cabang juga. Apa sih Kak motivasi utama dibentuknya UMKM ini didirikan? Motivasi ya mungkin untuk menciptakan kalau di warung kopi itu kan biasanya orang bukan cuma sekedar ngopi kan, nah, mungkin juga sebagai wadah atau tempat orang-orang buat berkumpul. Kemudian ada yang ketemu partner kerja juga. Nah, mungkin dari situlah motivasi dari Asyang ini mencoba menciptakan dan melihat peluang nih kalau bahwa warung kopi itu bisa menjadi wadah orang-orang luar juga untuk bertemu dengan rekan kerja, teman atau keluarga untuk menikmati waktu luangnya. Produk atau jasa utama yang ditawarkan ke UMKM ini apa? Kalau untuk produk utamanya sih kita yang pastinya kopi ya. Kalau yang di warung Merapi itu kan dia sebenarnya cuma jual kopi aja sama kayak jajanan gitu. Kalau untuk yang cabang pertama di Ayani 1 sama yang di sini itu kita sudah mulai nih untuk menjual makanan juga. Jadi cuma bukan produk kopi yang kita tawarkan, tapi ada beberapa juga gitu. Kemudian untuk jasanya sendiri mungkin ya contohnya kita kayak melayani dari instansi-instansi. Berarti lebih ke luas lah. Iya. Mengapa sih Kak memilih bidang usaha ini gitu? Kalau untuk memilih bidang usaha sendiri sih, karena saya bukan ownernya langsung ya, jadi saya juga nggak ini sih Kak, nggak mendalami juga seperti apa. Bagaimana sih Kak proses awal membangun ini nih UMKM? Udah Kak? Iya. Apa kendala terbesar yang pernah dialami pada saat
di awal usaha ini dibangun? Kalau kendalanya sendiri, ya mungkin kendalanya pastinya yang pertama kan kita kalau misalnya baru buka itu pasti kita perlu nih mengenalkan namanya produk kita. Nah, mungkin dari itu akan ada kendala-kendala, entah orang belum tahu, jadi kita harus mesti up terus nih untuk tawarkan ke pengunjung atau dari mulut ke mulut. Mungkin awal di kendalanya itu orang belum tahu nih hasil seperti apa. Pastinya kan dulu banyak warung kopi juga ya yang lainnya. Nah, mungkin belum terkenal sih dulu. Paling itu aja sedikit kendalanya. Berarti kendalanya itu lebih ke bagaimana tuh supaya terkenal gitu ya, memperkenalkan produk untuk mempromosikan produk Asia. Promosinya. Faktor apa yang menurut kakak paling berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha ini? Yang pertama sih kalau untuk faktor itu kita harus bisa memberikan kepuasan pada pelanggan. Kalau misalnya pelanggan udah puas nih, pastinya kan besok-besoknya dia akan datang lagi nih ke tempat kita. Mungkin dari pelayanannya, entah itu dari produknya. Mungkin hal-hal seperti itu yang perlu kita perhatikan sebagai pelaku usaha. Bagaimana sih Kak respon masyarakat atau konsumen ketika pertama kali mencoba atau ya membeli produk jasa ini? Pertama kali respon pembeli, responnya respon masyarakat untuk pertama kali ketika mencobanya gitu. Bagaimana sih Kak respon masyarakat ketika pertama kali mencoba produk dari Kopi Asyang ini? Kalau untuk responnya pasti dari masyarakat antusias sih, karena bisa dilihat kalau untuk yang tahun-tahun sebelumnya saya kurang tahu ya. Karena kan saya masih baru juga. Kalau dilihat dari respon pertama kita buka outlet yang ketiga ini, itu tuh sangat antusias banget sih, dari sampai pokoknya tuh rame banget lah yang datang. Berarti masyarakat tuh sangat antusias. Iya, antusias. 9. Apa strategi pemasaran yang digunakan itu memperkenalkan produk atau jasa ini? Kalau untuk strategi sendiri sih, kalau untuk sekarang karena kita juga udah punya brand nama kan, dan nama kita juga udah besar. Ya paling yang pertama yang perlu kita jaga itu tadi kayak komunikasi kita dengan pelanggan kita seperti apa. Ya mungkin dari segi pelayanan lah yang kita tawarkan. Terus apa sih kelebihan dari Kopi Asyang ini? Misalnya pelayanannya ramah. Terus misalnya kalau untuk produk sih kita sendiri tuh udah tahu lah kalau di Kopi Asyang, maksudnya di Pontianak ini udah banyak juga warung kopi yang bisa menawarkan kopi yang lebih enak. Terus makanan juga lebih enak. Paling kalau dari kami itu ya melayani customer nih, terus menjaga relasinya supaya bisa berkelangsungan dan mereka bisa balik lagi. Berarti strategi utama itu melayani customer, menjaga hubungan baik. Kalau promosi itu karena udah terkenal, betul. Jadi cukup menjaga kepercayaan dari. Apakah ada inovasi baru yang owner ini lakukan agar produk itu tetap diminati konsumen? Kalau untuk apa tadi Kak? Sorry Kak. Bagaimana? Apakah ada inovasi baru yang diciptakan itu agar produk itu tetap diminati konsumen? Kalau untuk inovasi sendiri pastinya dari kita ada kayak misalnya produk, kalau yang dulunya cuma kayak jual kopi susu, kopi hitam. Nah, untuk sekarang kita sudah mengikuti tren juga. Kita juga lihat nih tren dari konsumen itu seperti apa sih untuk masa saat ini. Misalnya kita menciptakan produk minuman kopi tapi dengan rasa yang baru. Dengan jual makanan juga, jual makanan juga, betul. Yang awalnya cuma kopi hitam, makin berkembang, makin ada non kopi, kan? Benar. Bagaimana sih owner mengolah menjaga kualitas produk? Kalau untuk menjaga kualitas produk, yang pastinya kita harus memperhatikan yang namanya SOP. Karena setiap produk itu pasti punya SOP. Jika kita tidak sesuai SOP, pasti untuk rasa itu akan berbeda. Paling itu aja sih kalau dari kami. Lebih ke tetap menjaga SOP produk aja. SOP. Apakah UMKM ini sudah memanfaatkan media sosial atau
platform digital untuk promosi? Kalau untuk promosi untuk sejauh ini kita sudah memaksimalkan ya untuk media platform kayak media sosial, Instagram, kayak gitu-gitu kita udah pakai sih. TikTok juga udah pakai. Biar lebih jangkauan luas, Iya, gitu betul. kan? Berapa banyak karyawan atau tim yang terlibat dalam usahanya? Kalau untuk tim sendiri, untuk 2 outlet, kalau yang di Merapi itu kan kita beda manajemennya ya. Iya. Jadi yang di Merapi itu kita tidak urus. Ya, yang di Paling yang di sini sama yang di Ayin 1 itu mungkin sekitar kurang lebih 100-an orang. 100 itu udah digabung ayahnya Iya, sudah digabung. karyawan gitu, Kak. Karyawan. Bagaimana owner ini mengelola keuangan sehari-hari? Kalau untuk mengelola keuangan sendiri, karena saya nggak langsung terjun langsung ke bagian Iya. keuangan, jadi saya kurang tahu sih Kak. Paling kita ya kalau untuk menjaga biar pengeluaran tidak berlebih itu mesti ada pantauan dari supervisor juga supaya budgetnya tidak tidak berlebih lah untuk dikeluarkan seharinya seperti apa. Berarti selalu dipantau gitu, Iya, Kak, betul. keuangannya. Kopi Aseng ini tuh ada bentuk kerjasama dengan pihak lain gitu, Kak? Kalau untuk kerjasama sih pasti ada beberapa vendor kita ada pakai. Kerjasamanya tuh yang kayak gini ya, Kak? Kayak sponsorship aja sih sebenarnya. Oh, saling sponsor. Iya, betul. Apa sih dampak usaha ini terhadap kehidupan ibu dan keluarga? Kalau untuk saya sendiri yang pastinya kalau kita bekerja pasti Iya, ya perekonomian. keuangannya lebih bagus lah Iya, gitu dibandingkan tidak bekerja seperti itu ya. Pastinya keuangan sudah tercukupi aja. Dampaknya ekonominya gitu. Iya, kan, betul. Kak? Lebih stabil. Menurut kakak kontribusi Kopi Aseng ini bagi masyarakat sekitar itu gimana? Kalau untuk bagi masyarakat sekitar sih pasti juga berpengaruh ya. Yang pertama itu mungkin kita di sini bisa menciptakan lapangan kerja. Iya. Apa sih rencana pengembangan usaha ini untuk kedepannya? Udah ada rencana atau belum? Kalau untuk rencana sendiri sih untuk usaha ini yang pastinya kita mau berjangka panjang ya, berkelanjutan kayak gitu. Iya. Ya mungkin nanti kedepannya kita akan menciptakan banyak outlet lagi di berbagai kota. Berarti kedepannya itu bakal bikin outlet lagi. Iya, betul. Menambah cabang. Iya, benar. Harapan kakak terhadap dukungan pemerintah atau masyarakat untuk Kopi Aseng? Harapannya ya semoga kita bisa terus berkembang sih sama pemerintah juga, karena kan di sini juga kita sudah bisa membantu masyarakat sama pemerintah kayak menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat yang kita tahu juga sekarang kan pengangguran itu sangat banyak ya. Jadi kita juga minta dukungannya juga sih sama pemerintah buat mempermudah akses kita juga. Boleh dong Kak pesan yang ingin Kak sampaikan untuk para generasi muda yang ingin memulai usaha. Kalau dari saya sendiri sih untuk generasi muda yang baru mau mulai usaha, mungkin ya namanya kita buka usaha itu pasti ada gagalnya. Nah mungkin dari kegagalan ini kita tidak boleh langsung kayak nyerah gitu, tapi kita coba cari peluang-peluang apa sih yang bisa menyebabkan usaha kita itu bisa maju ke depannya. Gitu. Pantang menyerah aja sih. Pantang menyerah. Setiap usaha pasti ada gagalnya. Ya. Itu aja sih Kak. Oh itu aja. Ya. Oke, Banyak thank you Kak. ya. Maaf mengganggu waktunya. Mana. Kasih ya Kak. Ya, kalau gitu saya lanjut dulu ya. Ya, kasih ya. Ya.